Anggap saja keyless ini, keyless dari NMAX Neo S, NMAX Turbo itu ketika didekan gak berefek apapun, atau keylessnya ini sudah lemah baterainya, atau mungkin ada masalah di aki NMAX Neo S nya sendiri. Ya kalau sudah bermasalah, motor gak bisa nyala, dan ternyata ada barang yang penting di dalam jok ini, tapi karena ya keylessnya sendiri gak bisa diputar karena akinya bermasalah, gimana cara ngebuka jok ini? Nah, untuk di motor-motor non keyless ya, seperti Mio M3 yang sudah pernah admin bagikan, cek aja di pojok kanan atas, itu kamu harus ngebuka bagian belakang. Dibongkar bagian belakang supaya kunci jok ini atau jok dari motor tersebut bisa dibuka. Tapi gimana ceritanya dengan NMAX Neo S ini, NMAX Turbo atau Turbo Tech Max? Gimana cara ngebuka ini? Apakah harus dibongkar paksa supaya sampai hancur ini jok? Ya tentunya enggak ya, mubazir, karena harga dari jok ini sendiri sudah mahal. Jadi sebenarnya ketika kita beli NMAX Neo S, NMAX Turbo yang keyless ya, bukan yang non keyless, itu kita dikasih ini nih. Nah, dikasih kunci ini. Coba perhatikan. Kalau misalkan kamu nggak nemu kunci ini, coba cari di plastik buku manualnya. Biasanya dikasih kunci ini, dan biasanya ini sebenarnya kunci bakal dijelasin oleh staff yang nurunin motor kamu dari mobil. Biasanya dikasih tahu kan kunci ini buat apa. Tapi kebanyakan dari kita fokusnya ke sepeda motornya, dicoba sehingga lupa dengan kunci seperti ini, kunci keris ini. Padahal ini kunci sangat-sangat berguna banget. Salah satunya, atau mungkin bisa bilang satu-satunya ya, fungsinya adalah untuk ngebuka bagasi ini atau jok kamu. Posisinya ada di mana, Min? Ini kan keyless nih. Apakah di depan seperti ini? Ya nggak akan ada lubang kuncinya, karena lubang kunci untuk NMAX Neo S yang ini itu posisinya tersembunyi. Ini admin tunjukkan. Nah, posisinya itu ada di bagian bawah dekat dengan tabung shock breaker. Tabung shock breaker, nah tepat di tengah-tengahnya ini dia. Ini sudah ketutupan dengan pasir ya, becek pasir. Ini dia lubangnya, itu ketutup. Memang seharusnya ketutup ya, jangan sampai kebuka. Karena kalau kebuka dia kena ciprat air, bisa jadi karat atau anak kuncinya nanti nggak bisa masuk. Ini dia tutupannya, penutup lubang kuncinya itu. Memang tepat ada di bawah. Tinggal kamu buka saja. Nah, buka seperti ini. Dia ada lubang tuh, perhatikan tuh ada lubang ya. Nah, itu dia lubang kunci. Dan ini tinggal kamu masukkan saja kuncinya ini, kunci kerisnya ini ke dalam sini. Tinggal cari. Ini admin sambil pegang kamera, agak sulit ya. Entah posisinya tegak lurus atau horizontal. Kita coba cari saja. Ini sebenarnya mudah ya kalau nggak sambil pegang kamera. Nah, kayaknya sudah dapat deh. Coba. Nah, posisinya diagonal seperti ini ya. Tinggal dimasukkan saja. Nah, dimasukkan, masuk. Tinggal coba kamu putar searah jarum jam. Putar. Kalau nggak bisa, coba putar berlawanan jarum jam. Kita putar dulu. Ini kayaknya belum masuk semua ya. Admin putar searah jarum jam dulu. Nah, bisa ya, kebuka. Kedengaran tadi kebuka joknya. Dan jok ini bisa kamu angkat. Admin coba praktekkan ulang. Kita tutup lagi. Nah, ini admin putar ya searah jarum jam. Pastikan anak kuncinya ini benar-benar masuk ke dalam. Putar searah jarum jam ke kanan, maka dia akan berbunyi. Dan jok motor ini bisa dibuka. Nah, dalam kondisi terbuka seperti ini, silakan kamu ambil untuk akinya ini. Silakan kamu isi ulang, ya disetrum aja, diisi ulang akinya. Atau kalau memang sudah sowak ya harus diganti. Ya, risiko memang punya motor keyless seperti ini, biasanya ada masalah di aki. Cuma setidaknya lebih aman ya menggunakan keyless ketimbang kunci keris. Tapi ya namanya maling, ada saja 1001 caranya. Yang penting ketika posisi motor di parkiran itu kunci untuk keylessnya putar ke kanan untuk mengunci. Nah, sampai indikator keylessnya itu mati. Dan pasang kunci tambahan, semisal ini kunci untuk rem cakram. Ya setidaknya lebih menyulitkan untuk maling mengambil motor kamu.
Ini sudah pernah admin review ya, bisa kamu cek di pojok kanan atas. Jadi kalau misalkan motor kamu yang keyless seperti ini, semisal NMAX Neo S atau TechMax, Turbo TechMax, itu akinya bermasalah, jangan ya main bongkar aja untuk joknya ini. Karena sebenarnya kita sudah dikasih kunci cadangan untuk ngebuka jok ini. Jadi kalau misalkan darurat akinya soak, itu tinggal menggunakan kunci ini di bagian bawah, lalu kamu buka saja untuk joknya ini. Ingat ya bagian bawah ini. Nah jangan lupa bagian bawah sini penutup dari lubang kunci ini harus ditutup kembali ya. Pastikan rapet nutupnya supaya nanti ketika motor dibawa jalan itu lumpur, pasir, becek, air gak masuk ke lubang rumah kunci yang bikin nanti kuncinya gak bisa dibuka. Jadi tutup sampai bunyi klik untuk karetnya ini. Dan kalau misalkan karetnya ini getas, robek, putus atau hilang, itu harus segera diganti ya. Cari aja di online atau datang ke beres untuk ngegantinya ini. Penting untuk ketutup ini, jangan sampai kebuka. Ya semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.